di Edirne, lahirlah anak yang nantinya Allah titipin amanah untuk menaklukkan Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa dinil haqq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke. Balik lagi ke channel yang sangat teman-teman cintai, channel Syekh Rashid Official. Ya, di kesempatan kita kali ini Ocit buat konten yang udah lama sih Acit pengen buat konten ini yang namanya konten sejarah. Yang ini ilmunya Acit ambil dari manapun, dari googling, dari baca, dari apapun. Jadi sejarah yang mau kita bahas sekarang ini ya nggak asing banget lah di telinga kita. Apa namanya udah tersebar di mana-mana, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Jadi sebelum kita lanjut masuk ke sejarahnya, alangkah baiknya teman-teman like, comment, subscribe channel Rashid ini. Dengan teman-teman seperti itu udah mensupport, udah menyemangatin lah Ocit buat konten-konten bermanfaat lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya Mehmed II. Let's go. Oke, kita langsung masuk aja ceritanya. Mehmed II atau Sultan Muhammad, nama Arabnya Muhammad. Kalau bahasa Turki kan jarang tuh bisa ngomong Muhammad, bilangnya Mehmed. Mehmed II itu dilahirkan ya dari rahim ibundanya Valide Sultan Humahatun, atau bahasa Arabnya Walidah Sultan Humahatun. Ya, Hatun itu gelar untuk istri sultan atau perempuan dari Turki, suku Turki. Sedangkan bey dan lain-lainnya itu adalah untuk gelar para laki-laki. Jadi kapankah Sultan Mehmed II itu lahir? Ya, jadi di Wikipedia dijelasin Sultan Mehmed II itu lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di Edirne. Edirne itu adalah kota yang bila mana menjadi pusat Kesultanan Utsmaniyah sebelum nanti Konstantinopel itu ditaklukkan. Jadi disinilah pusatnya dulu. Di Edirne lahirlah anak yang nantinya Allah titipin amanah untuk menaklukkan Konstantinopel. Namanya Mehmed. Diceritakan dari kisah-kisah lahirnya Sultan Mehmed ini ketika mau brojol nih Mehmed, ayahnya baca surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar sampai ayat ke ukhra lam taqdir qad ahatallahu biha kanallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayahnya Sultan Murad II itu tertegun dengan ayat itu, lalu tiba-tiba dapat kabar, alhamdulillah Sultan, tahniah, anaknya sudah lahir. Lalu bersama ibunya dan ayahnya mereka memberi nama Mehmed. Singkat cerita, Mehmed udah makin gede ya, namanya orang gitu ya, nggak ada yang makin kecil namanya makin besar. Jadi Mehmed ini kalau dalam istilah Kesultanan Utsmaniyah itu disebut Syekhzade. Jadi dia itu punya saudara namanya Muhammad itu Mehmed sendiri, Ahmad, Ali. Nah, jadi ini saudaranya atau konco dekat Mehmed, saudara kandung lah gitu. Di antara ketiga ini yang paling kuat himmah atau yang paling kuat semangatnya untuk menaklukkan Konstantinopel cuma si Mehmed ini doang. Kakak-kakaknya lain mau, nah tapi ya ini doang nih, ini bocah doang yang paling kuat nih semangatnya. Jadi punya saudara, bapaknya Sultan Murad II itu seneng. Ini udah ada yang bantu nerusin, ini udah ada bantu melanjutkan perjuangan yang kemarin-kemarin
gagal. Nah mudah-mudahan ini bisa dilanjutin nih sama 3, Mehmet, Ahmad, Ali. Nah jadi Mehmet II ini punya guru, punya mursyid itu banyak. Tapi karena Mehmet ini punya sifat keras kepala, ya nggak jauh beda lah sama yang bicara di depan, orangnya keras kepala. Dibanting-banting keras. Jadi punya sifat keras kepala ini ulama-ulama agak sulit nih menangani Sultan Mehmet II. Lalu ayahnya bingung, pusing. Ini anak siapa nih cocok gurunya ini? Lalu dapatlah guru yang cocok yang namanya Syekh Ali Al-Qurani atau bahasa Turkinya Molla Gurani. Bahasa Arabnya Molla Qurani, bukan Quran ya, Qurani. Beliau dilahirkan di Quran, di daerah di dekat Arab mungkin Al-Qurani itu. Sedangkan Syekh yang paling berkesan di hati Sultan Mehmet itu cuma Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Bukan cuman aja ya, tapi memang dua-duanya itu berkesan. Tapi yang paling membangkitkan semangat itu cuman Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah atau bisa kita kenal dengan Syekh Aq Syamsuddin. Kalau Syekh Ahmad Al-Qurani ini punya hikayat atau punya babat, punya cerita gini. Jadi Mehmet ini mau ngajar, mau belajar dia sama Sultan sama Syekh Ali Qurani ini. Jadi pas mau belajar, nah Syekh Ahmad Qurani ini satu ulama yang sampai besar itu nggak pernah nyium tangan Sultan Mehmet II. Sultan Mehmet yang nyium dia. Nah di sini kita udah bisa ngambil pelajaran nih. Setinggi-tinggi apapun yang namanya jabatan, setinggi apapun yang namanya pangkat, tetap yang namanya guru. Nggak usah kita suruh gini. Guru nyuruh kita nyuruh gini, kita cium tangannya. Nah, ini udah dapat pelajaran teguran keras ini buat kita. Syekh Ahmad Qurani bilang, Mehmet, ente kalau salah, ente ngelanggar syariat dan melanggar aturanku, saya nggak akan segan-segan mukul dan negur ente. Nah, ya namanya bocil, ya namanya anak ya ketawa, pang, habis dah takutnya Sultan Mehmet II. Dan dengan seperti itu, di usia yang masih belia, umur 8 tahun itu Mehmet udah ngafal Quran, ngafal hadis, 30 juz loh. Mungkin kalau bisa Rasi bilang mungkin. Kita umur 8 tahun ngapain? Umur 7 tahun ngapain? Ini umur 8 tahun udah hafal Quran, ngafal hadis, ngafal semuanya dihafal. Ini menunjukkan kalau ya memang mau jadi pemimpin, yang mau jadi orang yang disegani orang, persiapin dulu dah. Persiapin apa yang nantinya besok jadi bekal. Quran ada, fikih ada, hadis ada, semua ada. Dan yang paling utama adalah adab dan akhlak. Jadi yang awal Oci ceritain itu yang Mehmet II dipukul, atau Syekh Mehmet itu dipukul. Nah itu teguran keras itu. Adabnya gimana? Dan inilah dua guru spiritual, ruhani dan zahirnya Sultan Mehmet II. Jadi Mehmet II ini menghabiskan masa kecilnya itu di Amasya, di Turki. Jadi di situ Mehmet dilatih. Jadi cara ngelatih orang itu mau jadi sultan, latih dulu dia jadi gubernur. Itu udah tradisi Kesultanan Turki. Kalau mau jadi sultan, nah nih pergi dulu ke Amasya, tes jadi gubernur. Mau gubernur guys, dites dulu jadi gubernur. Bukan tes apanya ya, tes pencitraannya, tapi tes ini langsung gubernur nih. Luar biasa. Tes langsung, dan Syekh Syamsuddin dan Ahmad Al-Qurani membimbing gimana jadi pemimpin itu gimana. Alhasil setelah menghabiskan masa kecil di Amasya, Mehmet balik lagi ke Edirne dan mulailah yang namanya masa-masa yang nantinya akan kita bahas nih. Nah, ini sedikit bocoran aja biar teman-teman penasaran. Ini masa-masa itu Mehmet diangkat jadi sultan, ntar turun lagi itu. Nah itu masa-masanya setelah dia dilatih di Amasya, di kota Amasya itu di Turki. Dan inilah masa kecil atau awal kehidupan Sultan Mehmet II yang penuh ujian, penuh
suka duka, selama dia belajar kah, selama dia apapun pasti ada suka dukanya. Dan ini juga sedikit Acit cerita ini di akhir tentang kok bisa nih Mehmet jadi orang yang ditaklukkan Konstantinopel. Itu adalah semacam amanah dari Rasulullah juga tentunya. Dan kakaknya pas mau dibunuh, jadi dua-dua itu kakak saudaranya itu dibunuh. Ali, Ahmed itu dibunuh. Jadi pas Ahmed itu dikasih tahu, Mehmet sini, pas mau syahid dia bilang Ghazi 3 kali sama Konstantinopel. Itu yang membuat Mehmet itu jadi nanya sama Syah, kok saya dikasih begini. Nah, itu akan kita bahas di serial kedua, yaitu adalah masa yang luar biasa. Aku lihat, astagfirullahaladzim. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.